104 Melbourne FM. Selamat sore. Iya. Narasumbernya masih sama. Halo. Iya, lagi. Tapi nanti tak uploadnya nanti ya. 14 Februari aja kali ya, Ci ya. Oh ya, boleh. Wah, oke banget tuh 14 Februari. 14 Februari. Uh-uh. Hari ini pasti viral karena kalian yang suka galau-galau. Hari ini gue ngobrol bareng pakar cinta siapa? Aduh, enggak pakar cinta, Elvina. Halo Ci. Senang sekali hari ini ditemani oleh Ci Elvina. Mau membahas LDR. Jejeng. Jadi gimana sih? Apa menurut lu udah pacaran berapa lama sih ini? 4 tahun. 4 tahun. Terus jadi orang Jakarta. Jadi dia itu bukan orang Jakarta, dia dari Sumatera aslinya. Cuma dia itu kuliahnya di Jakarta S1. Terus Pasti UI. enggak, UPH. Oke. Terus kita tuh apply scholarship LPDP ini bareng. Oh, yang mau denger Ketemu. episode LPDP Ci Elvina bisa ada di Spotify saya. Waduh, iya. Kita ketemu di LPDP lah intinya pas kita ngerjain project bareng gitu. Jadi di situ udah cinta lokasi. tapi di situ cuma kayak ya lihat-lihatan Ya, halo. gitu ngerjain project Namanya bareng. siapa? Namanya siapa sih? Vincent. Halo, Ko Vincent. Kita sambut. Enggak. Aduh. Namanya siapa? Vincent. Bal. Terus. Aduh, iya terus di situ ya gimana ya kita ketemu pas ngerjain project di LPDP sih, tapi kita bener-bener deketnya dan kita consider each other gitu pas kita udah kayak akunya udah ke Melbourne, terus dianya itu masih udah di UK, jadi dia ambil S2 di UK. Terus aku Ini ngambil- karena ini masih. Enggak, udah selesai. Oh, udah. S2-nya cuma setahun. Jadi sekarang jadi setelah dia S2 itu dia kerja di Indo untuk 2 tahun. Dia ambil public policy. Wadidaw. Political Public science. policy. Public apa itu? Public policy kayak political science field gitu deh. Pusing ya. Lanjutin aja. Ya gitulah pokoknya. Dia 2 tahun kerja di Indo. Terus setelah kerja 2 tahun di Indo, dia itu kayak ditawarin kerja buat ke Ireland, di Facebook Ireland. Puji Tuhan. Jadi dia sekarang baru bulan Maret ini dia kerja di Ireland deh, di Facebook. Di situ ada international headquarters-nya Facebook di Ireland. Jadi dia kerja di Shout out to Koko. Kita kayak setahun tuh ketemu sekali sih, mostly kayak pas liburan ke Indo ketemunya gitu. Jadi lumayan susah ketemunya. Tapi kita untuk start this relationship juga lumayan, kan as gue udah shared sebelumnya, gue tuh kayak pernah gagal lah di relationship kan. Aduh, mau minum Rafael? Oh, Cici juga gak punya minum. Iya, aku juga gak punya sih. Maling. Siapa tahu kamu ada air minum. Iya, terus gagal di relationship sekali. Terus kayak waktu itu gue tuh bilang kayak udah kayak aduh nggak mau gagal lagi soal kayak ginian, tapi I wanted to start things right kayak gitu. Jadi gue tuh waktu itu banyak baca buku soal relationship juga, banyak nanya ke cici-cici di FA. Dulu tuh masih banyak cici-cici gitu. Dulu ada Cinovi, ada Cimirna. Bukan Cinovi itu ya? Cinovi kok Andi. Dulu nanyanya sama mereka gitu. Terus mereka banyak share about their experience sih in relationship, dan aku bener-bener banyak kayak inspired juga gitu. Terus banyak baca buku soal relationship gitu. Tapi ya gitulah, dan gue tuh pingin banget, maksudnya kalau Tuhan berkehendak gitu, kalau Tuhan mengizinkan, kalau bisa ya udah sekali aja gitu, nggak mau gonta-ganti gitu. Karena menurut gue tuh gonta-ganti tuh capek tenaga, Capek. ya kan, capek waktu, Ya kan. terus pakai duit, ya kan. Gue sih males gitu loh, kayak harus gonta-ganti ngapain. Dan buat orang yang
gonta-ganti tapi tidak merasa, mungkin lu tidak merasa tapi mantan lu kan mungkin tersakiti. Bener nggak tapi? Mungkin nggak tahu. Iya kan juga sih maksudnya, gua. tapi nangkep nggak sih maksudnya? Kan misalnya ada orang yang menganggap gonta-ganti itu biasa, Iya. tapi kan mungkin mantan lu tersakiti kan, ya lu jadi batu sandungan. Iya bener. Dan gue tuh selalu ngerasa gini loh, maksudnya tapi tiap orang beda-beda point of view-nya about relationship. Tapi gue personally ngerasa it is more buat gue sendiri ya personally gitu. Gue tuh lebih pingin guanya itu stick with one person, terus kita kayak belajar untuk adjust with one another gitu. Yeah. Soalnya setiap orang siapapun yang ada di dunia ini pasti punya flaws and weaknesses gitu. Yeah. Nggak mungkin ada yang perfect gitu. Yeah. Dan gue awal-awal tuh lebih ke arah apa ya? Yang penting dia itu seperti yang di Alkitab bilang, kita kan jangan equally yoke with the non-believers, jadinya pasti harus sama sesama believers. Yang kedua, kita juga kan harus menghormati orang tua kita gitu loh. Dan definitely decision orang tua itu matters a lot. Jadi gue before starting a relationship, gue itu udah make sure orangnya harus Kristen, beneran Kristen yang ya kalau tapi itu juga kadang nggak tahu ya, cuma bisa berdoa emang dia tuh bener-bener Kristen yang serius gitu. Ya, Yang kedua, tapi walaupun kita nggak tahu ya, tapi masa tidak iya, diusahakan. kan kelihatan juga kadang gitu dari tindakannya, cara ngomongnya mungkin itu kasih sedikit indikasi lah apa ini dia serius nggak ya gitu soal Christianity, serius soal Tuhan nggak gitu. Yang kedua itu ya orang tua gitu, orang tua aku setuju, orang tua dianya juga setuju gitu. Jadi dari awal banget, even sebelum pacaran kita tuh involve kedua orang tua gitu in this relationship. Jadi anggapannya tuh sama-sama kayak bukannya kita berdua doang, tapi udah kayak relationship aku sama orang tuaku beserta dia dengan orang tuanya juga gitu. Dan yang ketiga, aku tuh selalu lihat, maksudnya aku tuh ya pasti kamu adalah kriteria cewek yang kamu tuh seneng gitu kan. Aku juga mungkin ada beberapa hal yang nggak absolut harus kayak gitu, tapi aku tuh attracted sama hal-hal yang kayak gitu, kayak misalnya orangnya tuh pintar gitu, terus dan aku tuh sejak kenal Tuhan nyambung itu udah pasti, kan harus komunikasi kan terus-terusan. Dan yang paling kenapa? Sejak kenal Tuhan itu aku ngerasa aku tuh pingin banget punya cowok yang setidaknya itu punya hati mau belajar gitu. Jadi maksudnya agree. Iya, soalnya you don't need to be perfect, tapi ya jangan ngerasa nggak mau belajar. Iya, ngerasa diri sendiri paling bener, ngerasa dianya itu yang kayak paling bener lah gitu, kayak tuh dengarkan netizen. Iya, pokoknya aku selalu appreciate kayak orang yang masih bener-bener punya keinginan mau belajar gitu. Dan aku ngelihat itu di ketiga ini di cowok aku yang sekarang. Iya, nah, terus kita ya nyambung, ada chemistry gitu, terus orangnya lucu kayak gitu juga. Gimana Ci? Jadi waktu awal kayak Elvina udah makan. Oh pasti, gua tahu pasti awal-awal rumah lu di mana? Gua anterin lah. Kan kita kan bener ya? Enggak. Soalnya dia itu udah di sana, gue udah di Melbourne, baru kita tuh decide buat pacaran. Pas project bareng itu nggak ada apa-apa. Bener-bener nggak ada apa-apa, cuma lirik-lirikan doang anggapannya. Soalnya projectnya itu ya bener-bener hektik banget, time consuming banget. Gue aja sampai kayak waktu itu. Masa nggak dianterin? Enggak, kita sibuk banget beneran, kayak sibuk banget sampai nggak ada waktu buat mikirin kayak pacaran di situ gitu. Nggak, cuma lirik-lirikan doang gitu. Nah, tapi terus triggernya apa kalau gitu? Oh tapi dari situ tetap kontekan. Jadi anggapannya tuh pas di LPDP tuh kita masing-masing fokus sama project kita gitu loh. Tapi pas kitanya udah mau away, baru kayak kitanya baru bener-bener ngechat gitu, terus kontekan, terus baru getting to know each other kayak gitu. Gimana project kamu? Iya gitu. Terus nanti gimana kuliahnya, kapan berangkatnya gitu, berangkat ke mana? Safe flight. Iya, safe. Gitu. Take care. Enggak. Ya, apakah gitu. lu tipe orang yang minta tanda gitu? Jujur, gue bukan tipe orang yang kayak gitu. Gue lebih straightforward, kayak kan gue percaya maksudnya Bible itu absolut gitu. Kayak yang semua tertulis di Bible itu adalah kebenaran gitu. Jadi untuk gue itu, gue ngerasa tanda-tanda yang gue pingin maksudnya tanda-tanda yang gue refer to itu juga
adalah tanda-tanda yang ada di Alkitab ya, kayak harus sesama believers, orang tua setuju kayak gitu sih. Jadi basically itu yang paling penting. Tapi lu punya, maksudnya gini, apakah lu tuh memang tertarik dari awal tapi ya tadi masalah sibuk tadi, atau mungkin ada satu kejadian apa trigger gitu kayak ini cowok boleh juga. Gue bingung juga ya ini ya. Kayaknya gue itu karena go with the flow ya. Iya, go with the flow sih, waktu itu nggak sampai gimana banget. Mungkin dari sisi dia kali yang lebih, kan dia kan yang duluan kan nyari-nyari gitu. Kan dia pasti cowok. Nyari. Iya kan dianya duluan yang nyari. Jadi mungkin kalau soal sisi itu kayaknya ditanya dari nanti ya suatu saat saya podcast. Iya, podcast Koko Vincent ya. 3 bulan lu rayain kan? Enggak kan? Iya, kayak gue nggak pernah rayain happy manseri gitu, enggak. Cuma paling kita enggak gue nggak pernah, paling kita cuma saling ngomong kayak kita tuh tiap kali anniversary kita lebih kayak reflect gitu loh, kayak gila ya kita udah setahun, udah 2 tahun gitu, gimana nih kayak reflection dia apa tentang relationship ini, terus gue gimana tentang relationship ini reflectionnya apa gitu. Terus kayak bener-bener kayak kita tuh kayak try to look back gitu loh, apa yang udah kita go through bareng, terus kita bahas bareng, kayak diskusi bareng, iya ya kita kayak dulu tuh kayak gini, terus kita somehow work this out, kita jadi kayak belajar untuk saling ngalah, belajar untuk lebih nggak egois satu sama lain, belajar untuk gini gitu. Jadi karena kita tuh LDR, most of the time tuh kita cuma bisa ngobrol, komunikasi, which I think itu kayak sama ya nanti kalau lu sama istri lu gitu, gue sama suami gue dan siapapun juga bakalan for the rest of our life kita kan bakalan ngobrol kan. Dan itu tuh komunikasi itu kita belajar untuk gimana cara solve konflik secara efektif gitu. Solve konflik nggak usah terlalu lama juga gitu, anggapannya kayak kalau bisa sih sehari selesai gitu. Terus gimana kita bisa belajar untuk tolerate each other's weaknesses kayak gitu. Terus kalau ada apa yang kita tuh lebih fokusnya di relationship sih soal hal-hal yang kayak gitu sih gitu. Jadi kalau untuk ngasih bunga apa gitu, gue bisa bilang mungkin jarang kali ya. Ya ada kali kasih hadiah, cuma itu juga casual gitu loh, lebih kayak lu mau apa gitu, lagi butuh apa, dikasih ya udah deh gue beliin ini gitu, atau enggak dia bilang, atau enggak dia bilang kayak kamu kasih hadiah ini aja ke aku gitu, terus aku kayak oh ya udah boleh gitu, ntar for your birthday nanti gue kasih hadiahnya apa kayak gitu. Kayak lebih santai sih sebenarnya. Luar biasa. Iya. Ya, cuma kan maksudnya tiap orang relationship-nya beda-beda gitu. Cuma kalau buat gue dalam LDR ini ya itu sih yang kita iniin, yang kita bener-bener fokusin tuh itu gitu. Tapi nggak gampang loh, maksudnya to come to this stage gitu. Kan sekarang kan kita udah bisa lebih communicate well gitu, terus kita solve problems dengan efektif, terus lebih ngalah gitu, terus lebih lebih nge-suppress ego masing-masing, terus lebih mentingin kepentingan satu sama lain gitu. Itu tuh juga untuk kita come to this stage tuh nggak gampang gitu, karena kita awal-awal pacaran pasti kan dua pribadi yang sangat-sangat berbeda kan. Terus kita walaupun sebelum kita masuk ke situ, dari cerita lu tadi yang lu pernah gagal juga, lu mikir 2 kali nggak mau LDR? Jujur gue mikir 2 kali, tapi waktu itu tuh gue ada nanya sama dia, lu tahu kan kalau misalnya kita mulai ini, gue tuh waktu itu gitu, ini tuh akan jadi LDR, dan ini bukan relationship yang gue tuh bakalan kayak gue main-main gitu, enggak gitu. Gue udah bilang ke dia kayak gue kalau misalnya mulai, gue bakalan perjuangin ini sampai something happen gitu loh. Kalau ya gue bilang ke dia, mungkin hal yang bisa bikin kita putus tuh hal yang menurut gue fatal, ya itu kayak ya selingkuh gitu. Kalau yang lain gue rasa kita masih bisa work things out gitu. Jadi itu yang gue bilang, gue tuh sangat-sangat serius dari awal. Terus dia juga serius. Dia juga waktu itu dia sih waktu itu bilang ke gue, wah gila ini cewek beneran serius ya. Jadi dia jadi mikir gitu loh, dia bilang. Terus dia mikir, dan dianya tuh, jadi dia tuh bilang dia tuh tertarik sama gue soalnya gue mirip mamanya. Gitu. Jadi itu yang iya gitulah, dia bilang gue mirip mamanya, jadi dia tertarik. Dan dari awal kita kayak gue udah bilang, ini gue PhD 4 tahun, lu tahan nggak gitu, kita LDR 4 tahun loh gitu. Kalau gue udah mulai sesuatu, gue nggak bakalan cepet give up on this relationship gitu. Terus dianya bilang iya juga gitu, dia mau commit gitu, bareng-bareng kita start this relationship together gitu.
Jadi ya itulah. Jadi menurut lu 4 tahun cepet? 4 tahun sama time flies ya, kayak gue gue kapan kan kemarin 11 November baru 4 tahunan gitu kan, terus kita kayak reflect bareng gitu, kayak gila ya udah 4 tahun kita apa aja yang udah kita go through bareng gitu, terus kayak dianya udah berubah dari dulu sampai sekarang, dia udah berubah kayak gimana, gue juga berubah kayak gimana gitu, terus ya somehow kita bener-bener grateful aja for this relationship, dan kita merasa kalau kita bisa bertahan sampai sekarang itu bener-bener by God's miracle sih. Iya, bener-bener miracle banget. Mantap. Wih, iya. Berfaedah sekali. Aduh, makasih. Apa Ci tadi Ci? Tapi ini aku belajar dari banyak relationship orang, dan aku sangat terberkati sama testimoni cici-cici gereja yang benar-benar banyak sharing sama aku gitu, dan kadang memang kalau ada struggle di relationship ya aku inget sih sama cerita mereka gimana cara mereka solve konflik dan segala macam gitu. Itulah pentingnya komunitas. Iya, pentingnya komunitas, kita saling sharing, saling open to each other gitu, terus kita ya saling encourage satu sama lain lah. Gitu. Jadi gimana jadi awal lu, misalnya dari lu 4 tahun ini apa tadi yang paling jadi kita tuh awal-awal mulai relationship ini sebenarnya sulit banget gitu, karena kalau gue orangnya rada flat ya, maksudnya kadang orang kan bilang kayak aduh gue ngerasa butterfly gitu feeling gitu. Jujur gue tuh nggak ngerasa kayak gitu. Gue tuh lebih ke arah oke, gue tahu relationship ini bakalan susah, bakalan banyak yang harus gue pelajarin gitu, dan I'm in this gitu loh. Jadi gue nggak kayak gue udah nggak ada feeling lagi sama dia tuh. Gue nggak base nggak based on feeling yang kayak gitu. Gue lebih nge-base on okay, I have committed to this, dan gue itu pingin belajar, gue pingin bener-bener belajar sama orang ini gitu, belajar tumbuh bersama sama orang ini. Jadi gue dari awal tuh flat, gue flat kayak gitu loh. Apa mungkin terlalu mengandalkan logika di situ, gue juga nggak tahu sih, mungkin ya. Tapi kalau awal-awal mungkin cowok gue tuh sempet kayak bilang kayak aduh kita pacaran nggak normal banget, mungkin dia compare sama relationship orang lain kali ya. Jadi dia bilang, duh kita dalam arti maksudnya orang-orang yang lain kan nggak LDR, kayak bisa langsung ketemu gitu, bisa masak bareng, bisa LDR orang nggak LDR kan banyak kan, maksudnya gimana? Nggak, maksudnya dia compare sama yang nggak LDR. Dia bilang kayak itu LDR nih susah banget, dan maksudnya I mean he compares it to his community mungkin. Iya, teman-teman sekitar dia. Iya, maksudnya gue pikir in general kan orang yang LDR juga. Iya, bener-bener. Mungkin dia compare sama teman-temannya kali ya, kayak mau ketemu bisa langsung ketemu, terus bisa kalau mau diskusi sesuatu bisa diskusi bareng, nggak usah lewat telepon gitu, terus mau masak bareng, terus kayak ya jalanin hari-hari bareng lah kayak gitu. Iya, dulu tuh dia sempat kayak gitu kan. Cuma emang kita tuh bener-bener ini sih sangat-sangat terberkati. Jadi mamanya dia itu dari awal itu tuh, jadi kan kita selalu involve parents, tapi mamanya itu menurut gue tuh kayak sosok mentor banget gitu loh, yang bener-bener advice. Iya, kasih advice yang sesuai Alkitab, terus bener-bener kayak Proverbs 31 deh, gila keren banget. Jadi dari awal tuh kalau misalnya kita berantem atau apa ya, gue tuh mamanya tuh bilang, nah curhat ke tante aja, katanya kayak gitu. Nah nggak apa-apa curhat ke tante aja gitu. Terus dia, tapi at the same time dia juga kayak dengerin keluh kesah anaknya gitu. Dia, tapi mamanya juga dengerin keluh kesah gue dan berusaha objektif in this gitu kan. Terus jadi pas kita berantem apa, mamanya tuh selalu ngomong kayak gini, nah nggak apa-apa nah, kalian tuh belajar untuk saling mengasah karakter satu sama lain gitu. Nah hubungan pacaran, hubungan pernikahan itu bukan untuk bahagia nak, bahagia itu hanyalah bonus, tapi hubungan relationship itu adalah untuk sama-sama pihak laki-laki dan perempuan menjalankan perintah Tuhan, dia bilang kayak gitu. Terus gue kayak waduh tante gila. Shout out tuh tante siapa namanya? Tante Siska. Tante Siska, mari kita sambut Tante Siska di sini. Tidak ada. Gimik gue gitu mulu dari kemarin. Iya, yang lain dong. Terus si Tante Siska ini pokoknya keren banget deh. Sangat-sangat menginspirasi gue, dan gue sama cowok gue itu sama-sama belajar dari dia gitu loh. Jadi kita ada konflik apa, kita berantem apa gitu, kalau sampai gede banget ya, kalau ego kita lagi gede banget gitu, itu tuh kita biasanya konsultnya sama si tante gitu. Tante jadi kasih perspektif yang baru, kayak kasih
kasih tau lah soal firman gitu, kayak nah gitu kamu nggak bisa terus ekspektasi dari pasangan kamu gitu, kamu tuh kita hanya bisa mendapat kepuasan sepenuhnya tuh dari Tuhan, kita hanya bisa mendapat kebahagiaan sepenuhnya itu dari Tuhan gitu. Tante tuh selalu ngingetin kita berdua tuh kayak gitu, atau enggak kita maksudnya manusia itu bakal terus mengecewakan gitu, tapi hanya satu pribadi yang nggak pernah ngecewain kita, yang selalu faithful dalam hidup kita, yaitu Tuhan gitu. Dia kayak bener-bener selalu ngingetin kita berdua akan hal ini, dan gue sih bisa bilang she is the big part of this relationship gitu. Bener-bener kalau kita berantem, kita konflik, kayak udah beberapa kali juga ada mau putus gitu loh, sempat mau putus, cuma again tantenya ngingetin kita lagi gitu loh, kayak again kayak the essence of relationship untuk kita saling mengasah karakter satu sama lain, dan dari komitmen itulah rasa cinta itu akan timbul lagi gitu. Jadi ya gue sangat-sangat bersyukur sih Tuhan kasih calon ya kasih burung charmer ya kasih calon mertua yang bener-bener sebaik ini gitu. Yang bisa jadi panutan, ngasih advice yang bener-bener biblical sesuai Alkitab kayak gitu. Berarti lu bukan tipe-tipe yang teleponan sambil ya orang jamnya aja beda ya. Teleponan sambil apa? Sambil tidur gitu. Oh, yang sampai kayak sih, yang kayak kamu tutup duluan. Bukan enggak gitu. Lu tidur tapi HP nyala gitu. Tidur HP nyala sih. Bukan dong. Maksudnya kan tidur sambil teleponan gitu loh. Oh ya, kadang ada kalau kita nggak sempet kadang tuh susah buat find the right time untuk teleponan. Jadi kadang iya, berarti nggak mungkin dong kalian. Karena pas lu mau tidur kan dia mau beraktivitas. Oh bisa, kita make a time for it gitu. Jadi maksudnya kayak misalnya dia itu kerja pagi dan gue udah mau tidur, jadi sebelum gue tidur itu kita teleponan gitu. Tapi kan pas lu mau tidur dimatiin atau nyala? Nyala. Oh gitu. Tapi kita casual banget, kayak kalau nggak ditelepon ya udah, telepon ya udah gitu. Tapi at least, nah dulu itu sempat jadi problem gitu loh, karena kadang ya siapa lebih demanding? Dibanding soal apa nih? Soal apa dulu? Soal ya udah apapun lah coba. Kalau misalnya soal konsistensi dalam komunikasi itu tuh gua, karena gua ngerasa penting. Kalau dia mungkin ngerasa kadang gua lagi pingin gua telepon, kalau enggak gitu. Iya kan persepsi beda. Nah kalau gue yang penting konsisten. Lu nggak usah sering-sering, tapi setidaknya tuh misalnya seminggu sekali tuh ada kayak gitu. Nah itu tuh kadang buat dia itu susah gitu, karena dia ngerasa kalau dalam relationship kita berdua itu tuh yang lebih banyak cerita tuh dia, gue yang lebih sering ngedengerin gitu. Jadi kadang kalau dia tuh lagi capek kerja butuh teman curhat, nah dia sering banget tuh telepon gue gitu. Tapi pas lagi biasa-biasa aja, semua lancar-lancar, dia jarang cari gitu. Nah gue tuh jadi waktu itu sempet konflik juga sih, kayak gue tuh bilang kayaknya kita kalau komunikasi harus lebih konsisten gitu. Terus dianya juga ngerasa ya iya sih gitu, tapi emang rada susah juga gitu. Jadi over the time kita work things out sih gitu. Jadinya dia belajar untuk lebih konsisten, dan gue juga belajar untuk lebih ngerti dia gitu loh. Kalau misalnya nggak ditelepon ya udahlah, lebih santai aja gitu. Nggak usah sampai guanya kayak kesel atau gimana sama dia gitu. Jadi kita sama-sama belajar, dua belah pihak gitu. Tapi ya it's not an instant thing sih, kayak awal-awal pacaran lumayan susah gitu, lumayan bisa berantem gara-gara itu gitu. Anda sedang mendengarkan 104 Melbourne FM. Gitu sih. Iya. Tahun terberat tahun kedua pasti. Iya, aku tahu. Sama. Iya. Kayaknya semua orang gitu ya. Enggak semua orang sih, cuma waktu itu ada yang pernah bilang ke gue tuh kalau bisa pacaran, gue nggak tahu ini bener atau enggak, tapi ya ini dari pengalaman orang lain yang dia share ke gue. Dia bilang kayak kalau bisa pacaran tuh jangan lebih lama dari 2 tahun, karena makin susah untuk mempertahankan hubungannya itu satu. Makin disagree dong. Disagree dong. Makin banyak maksudnya pacaran tuh 2 tahun. Maksudnya guanya yang disagree. Oh, lu disagree. Oh iya, tapi ya kalau dari perspektif dia anyway. Kayak katanya kalau udah past 2 years, tapi belum tentu bener lah, ini kan maksudnya pendapat orang.
Kalau pas 2 years itu tuh bakalan lebih, maksudnya feeling butterfly-nya ya orang tuh sering sebut feeling kayak gitu ya. Itu tuh udah hilang most likely gitu. Jadi untuk mempertahankan hubungan tuh lebih susah gitu. Jadi banyak yang suggest kalau misalnya pacaran tuh 2 tahun is enough gitu. Habis itu bisa enter the next stage, yaitu married atau tunangan gitu. Tapi maksudnya apakah lu mendengar ini pas tahun kedua? Jadi lu lumayan terpengaruh atau gimana? Oh enggak, gue denger itu tuh sebelum gue pacaran. Cuma gue malah sebelum pacaran. Tapi tapi maksud gue kan itu kan pendapat orang beda-beda. Ya mungkin ada yang ngerasa kayak gitu, tapi di sisi lain gue rasa kalau misalnya kita udah past 2 years dan kita udah lebih settle di relationship, lebih sama-sama dewasa, itu lebih easier buat kita sama-sama mempertahankan hubungan kayak gitu. Ya beda-beda tiap orang sih kalau yang kayak gini. Kalau yang paling susah apa sih? Maksudnya time kali ya atau apa? Paling susah sih waktu sih sama ego. Kita kadang egonya. Nah, kita tuh kadang untungnya sih untuk hal-hal yang absolut tuh kita kadang susah buat untuk debatin karena kita selalu enaknya pacaran sama yang sama-sama Kristen, kita search for solution itu from the Bible gitu. Jadi kalau misalnya kita konflik gini, oh ya kan the Bible bilangnya kayak gini, jadi kita harusnya kayak gini gitu kan. Tapi kalau itu udah mulai kayak gray area, itu tuh bisa susah gitu loh. Kayak kadang kita tuh debatnya bisa gila-gilaan gitu. Boleh nggak contoh? Contoh boleh. Apa ya? Yang gue inget kita pernah debat. Ini sejujur aja sih nggak terlalu penting ya. Cuma somehow waktu itu tuh kayak jadi mikir kayak ya juga sih gitu, kayak ya waktu itu tuh debatnya lebih kayak gini. Dia kan keluar negerinya pas dia S2, terus gue tuh keluar negeri pas gue itu dari kecil, dari umur 15-16 gitu. Terus dia bilang kayak kita waktu itu ngomongin kalau punya anak gimana gitu, kalau misalnya dikasih nggak ke kuliah ke luar negeri kalau sampai nanti in the future kita mungkin settling di Indo gitu. Terus menurut gue kayaknya nggak apa-apa deh S1, menurut dia enggak, itu tuh menurut dia tuh harus selesai S1 gitu. Cuma kan itu karena kita punya pengalaman yang berbeda kan, dan sebenarnya dibilang mana yang salah ya nggak bisa bilang salah siapapun, nggak ada. Ego. Iya itu ego udahan. Terus kayak waktu itu kita lumayan debat parah gitu, kayak dianya ngerasa kalau misalnya di zaman umur 17 itu kan anak masih nakal, labil gitu. Kita kan mau minimize damage ya dengan cara kita kasih mereka keluar negeri pas udah lebih mature menurut dia. Menurut gue ya kayaknya tergantung anaknya juga. Menurut gue kalau misalnya anaknya mungkin lebih bisa dikasih tanggung jawab, terus kayak hubungan sama orang tua mungkin lebih terbuka, bisa saling sharing gitu, hal-hal yang susah buat di-share pun masih bisa di-sharing sama orang tua. Menurut gue nggak ada salahnya untuk send the kids earlier gitu kan. Tapi ya again itu yang waktu itu kita konfliknya kayak lumayan rada kelamaan untuk hal yang sebenarnya receh gitu loh, kayak ya dipikir-pikir lagi ngapain nih kita konflik kayak gini. Tapi akhirnya gue kayak ya udahlah gitu ya, I agree gitu. Waktu itu gue waktu itu inget kayak gue come to conclusion ya udah kayaknya kita nggak harus debatin sekarang juga, and for now I think I agree with you kayak gitu. Kalau yang absolut, cowok lu boleh tato gak? Oh, nah ini kan nggak ditulis di Alkitab ya soal tato ya. Dia sih pernah ngomong sama gue kayaknya dia setengah bercanda deh. Tapi dari nadanya sih waktu itu bercanda, dia bilang kayak, aku boleh nggak tato? Dia bilang kayak gitu. Gue bilang ngapain? Dia bilang ya tato aja kecil gitu, tulisan di mana gitu kan keren, kayak misalnya di sini kecil. Enggak lah, gile gitu. Kita nggak mau sih tato kayak gitu tulis nama. Alay buat kalian jangan deh. Ya pokoknya dia bilang tuh keren katanya. Terus gue bilang kayak ya terserah sih, gue bilang. Cuma jujur aja I think there are a few risk dengan lu tuh tatoan gitu. Memang di Alkitab nggak dibilang salah. Maksudnya ya gue belum pernah kayak cross kayak dibilang jangan tatoan tuh belum gitu kan. Cuma tetap aja gue bilang tuh kayak kalau misalnya orang mau donate blood, orang yang kayaknya orang yang tatoan gitu tuh kayak nggak dibolehin donate blood. Gue pernah denger yang kayak gitu loh. Karena darahnya itu tuh ya tetap aja udah contaminated kan, kecampur tinta, udah beracun gitu. Jadi maksud gue tuh tetap aja tato itu ada apa ya, negative effects-nya gitu loh over time. Walaupun lu cuma kecil doang, tapi takutnya kan jadi apapun ya kan dimulai dari hal yang kecil.
lama-lama jadi kecanduan gimana kayak gitu. Jadi gue sih bilang mendingan nggak usah gitu. Kalau lu mau ya tato stiker aja lah, kita bareng pakai tato stiker gitu, gue bilang. Bali. Iya di Bali gitu. Bercanda-canda doang. Cuma dianya sih cuma iseng Tapi doang. maksudnya kayak tidak lebih lanjut kan pembahasan. Enggak, cuma di situ doang gitu. Kita cuma kayak ngomong-ngomong biasa aja gitu. Terus apa tadi yang kalian sama-sama agree apa mungkin? Sama-sama agree. Maksudnya? Tadi kan maksudnya yang kalian sempat clash beda pendapat apa, tapi kalau yang sama-sama iya agree. Kita itu selalu agree untuk hal-hal yang absolut sih. Kayak contohnya misalnya kita ada teman misalnya ada teman gitu kayak suka sama non-believers gitu dan segala macem, terus kayak kita kadang bahas gimana ya, kayak ini tuh kita ngasih taunya gimana gitu, dan kita tuh punya point of view yang totally sama gitu. Kalau orang Kristen ya tetap harus kita kasih tahu lah sama orang Kristen juga gitu. Terus apa lagi ya? Karena coba. Karena kan ada yang tidak tahu. Ya masalahnya itu misalnya kalau ada yang gini gimana? Siapa tahu nanti ngikut Cik gitu. Iya iya ngerti. Jadi gini, ya yang pasti di Alkitab sudah tertulis kan, jangan sama yang non equal. Terus kalau misalnya, jadi sebenarnya tuh Tuhan itu ini from my point of view ya, kayak Tuhan itu ngasih Tuhan itu suruh kita tuh sama believers itu untuk kebaikan kita juga gitu loh. Kalau misalnya kita ada problems atau apa, kita tuh bisa selalu balik ke Alkitab kayak gimana cara solve konflik gitu kan. Terus kita harus redeem ego kita gitu dan segala macam. Terus kayak definition of love itu kan juga tertulis di Alkitab, dan itu kayak bukan love yang superficial gitu loh, tapi love yang bener-bener kayak Tuhan Yesus gitu, agape, kayak nggak mementingkan diri sendiri, love yang sacrificial, terus kayak lebih mementingkan satu sama lain kayak gitu. Dan kita tuh sama-sama belajar dari situ gitu loh, dan kita ngerasa we can grow more in Christ gitu loh kalau kita sama-sama believers. Karena kalau misalnya dia face conflict, gue bisa ngasih taunya dari point of view kebenaran. Kalau gue dia nyambung juga, dia tuh we are on the same page gitu, kita sama-sama mau ngelakuin hal yang benar gitu. Nah kalau misalnya kalau gue juga kayak lagi down atau apa, dia juga nge-encourage gue itu dengan bisa dengan ayat Alkitab, bisa ngingetin tentang kebaikan Tuhan kayak gitu-gitu. Jadi kita bener-bener kayak apa ya, kayak spiritual friends yang growing together gitu. Tapi kalau misalnya nggak seiman, bayangin bisa-bisa kalau misalnya face conflict tuh kayak maksudnya pakai logika manusia biasa, tapi kita nggak refer ke Tuhan gitu loh. Padahal kan harusnya Tuhan itu jadi center kehidupan kita dan jadi center of our relationship kan. Jadi sebenarnya ada bagusnya kita tuh maksudnya lebih baik kita tuh sama-sama believers supaya kita bisa grow together gitu. Kalau sama non believers tuh ada kemungkinan juga kita bisa keseret. Yang believersnya mau sekuat apapun tuh masih ada possibility 50-50 kayak kitanya keseret, atau enggak kalau Tuhan itu bener-bener very gracious and merciful ya, Tuhan itu bisa convert non believersnya sih, which is good tapi kan who knows, kita nggak bakal pernah tahu gitu. Kalau sampai bertahun-tahun udah nikah orang yang masih belum convert, ya itu yang believers itu bakalan nangis-nangis gitu loh, kayak minta Tuhan untuk be merciful dan convert spouse-nya itu untuk jadi believers. Tapi kan ya itu bener-bener kedaulatan Tuhan, sovereignty-nya Tuhan gitu kan kita nggak tahu about the future, siapa yang Tuhan kasih mercy, siapa yang Tuhan kasih grace, siapa yang Tuhan selamatin, kan kita nggak tahu gitu loh. Nanti tak edit ada tepuk tangan. Dasar. Ya gitu. Ini viral nih Cik, pasti nanti. Seriusan? Waduh, enggak lah. Cuma Rp4.000 tadi. Ya cuma ya kalau gue sendiri tuh gue ngerasa kayak kalau kita tuh bisa tumbuh sama-sama, terus kita bisa kayak being sanctified together sama pasangan kita, itu tuh hal yang bener-bener mantap jiwa gitu ya. Iya bener-bener hal yang itu lebih berharga sih menurut gue daripada ngerayain anniversary doang gitu, atau enggak cuma sekedar nonton bareng. Ya itu sesuatu yang kita tuh susah lakuin lah pas kita LDR kan. Kita mana bisa nonton di bioskop bareng. Kita jarang gitu loh bisa kayak
face to face kayak gitu, kayak beneran spend time, orangnya tuh ada di sebelah kita, di depan kita gitu. Jadi maksudnya untuk kalian yang lagi LDR ya sulit, tapi kalian gak sendirian. Maksudnya ada juga pasangan-pasangan LDR di luar sana yang sama-sama berjuang juga, dan I think it is really possible gitu to make things work. Tapi butuh both effort sih, butuh keduanya tuh mau put effort, dan itu requires hard work gitu. Mantap. Dua pertanyaan receh sih. Berarti kalian ini nggak kayak punya lagu bersama? Lagu bersama, gue udah bikin lagu buat dia sih, cuma lagu bersama mungkin nggak ada, tapi gue ada bikin lagu buat dia gitu. Kadang gue tuh malu juga. Lo bukan yang apa kan, yang sempat viral kan, dering teleponku. Lu nggak norak. Jujur aja kayak lagu yang gue bikin tuh ada noraknya deh. Gue kayak malu untuk kayak nyanyiin gitu, tapi gue pernah bikinin dia lagu sih dua kali. Ya, terus kadang kita kayak suka bercanda-bercanda gitu, dia nyanyiin lagu gue, terus kayak sambil kayak bercandain ngejek-ngejek gitu, terus gue kayak aduh udah jangan dinyanyiin lagi kayak gitu. Mantap. Terus siapa lebih cemburuan? Nah ini loh, nggak jujur ya, gue itu bukan tipe yang cemburuan. Even gue dari dulu gue santai banget, dan gue sama cowok gue tuh sering ngomongin soal cewek, kayak ini ceweknya cakep ya, iya cakep gitu, terus yang ini dandanannya oke banget nih gitu, terus yang ini kayak cara berpakaiannya oke banget, elegan, dewasa atau apa gitu. Kita tuh sering banget ngomongin yang kayak gitu, biasa aja. Terus pas kita jalan bareng pun, kita misalnya pas lagi kita ketemuan gitu, terus kita jalan bareng, ada yang cewek cakep pun kita ngomongin juga tuh biasa gitu loh. Jadi sebenarnya sih jujur mungkin di awal-awal dia lebih cemburuan, awal-awal pacaran gitu, tapi sekarang kita bener-bener chill sih. Jujur chill banget. Gue sama dede gue aja kayak tiap hari ngirim-ngirimin foto cewek cakep gitu. Aneh sih, cuma ya gue secil itu jujur. Dua atau ada satu lagi? Berdua doang, gue sama dede gue. Iya gitu. Shout out to. Iya, nggak ada cemburu-cemburuan sih, cuma gue ngerasa tetap kita berdua harus saling terbuka dan saling menjaga satu sama lain gitu. Kalau misalnya salah satu, ya namanya LDR ya, salah satu pasti bisa mulai tempted gitu loh, atau enggak yang adalah pasti kayak aduh jarang ketemu gitu, nggak ngerasain pacaran seperti orang normal gitu. Mungkin salah satu bisa tempted atau apa ya, itu tuh harus terbuka juga sih dari awal diomongin gitu. Dan it has happened before, dan kita omongin gitu. Jadi beneran kita bisa share our struggles to the deepest level gitu di relationship ini juga gitu. Kan kata RCTI, kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Bener juga sih itu ya. Bener sih kalau ada kesempatan. Weh, gila mantep Ci. Iya, aduh puji Tuhan. Apalagi ya Ci? Mari kita merecap. Jadi gue tuh pas kecil itu sama dede gue sangat tidak akur. Kayak kita sering berantem, terus kayak apa yang kalian berantem? Maksudnya berantem anak kecil ya? Berantem anak kecil, tapi kayak ada perasaan benci juga gitu loh. Karena gue tuh ngerasa kok gue tuh ya mungkin pas kecil gue nggak ngerti apa-apa juga kan. Gue ngerasa gue tuh kayak kok dede gue kayaknya lebih disayang sih dibanding gue gitu. Padahal sebenarnya tuh enggak, orang tua kita tuh sayang sama kita tuh equal. Tapi caranya tuh beda gitu. Kalau ke dede gue mungkin nyokap gue tuh kan dia lebih kecil dari gue, terus kayak kelihatannya lebih lucu kali ya pas kecil. 95 ya? Ya 95. Kelihatan lebih lucu pas kecil. Jadi terus dia tuh dulu tuh supel anak yang hyperaktif banget gitu loh. Jadi kadang orang gemes kan liatnya. Jadi sekarang udah enggak. Tapi dulu dia pas kecil tuh hyperaktif banget. Dan orang jadi gemes gitu loh. Jadi mungkin nyokap gue tuh sering kayak kayak treat dia tuh agak beda sama treat gue gitu. Tapi bukan berarti nyokap gue lebih sayang dia gitu. Dan gue tuh karena gue tuh salah paham, gue nggak ngerti, gue kira kayak gitu, gue tuh jealous waktu itu. Terus gue gue jahilin adik-adik gue, terus gue bully lah, gue jahat banget gitu, kayak beneran jahat. Gue sering ngejek dia, terus gue kayak nggak bolehin dia main sama gue, padahal dia tuh dulu pingin banget main. Gue kan banyak tuh mainan. Iya, gue banyak mainan cewek lah pas kecil, kayak ada
ada Barbie lah, masak-masakan gitu. Dulu dia pingin join gue nggak pernah kasih, kayak gue kayak pergi gitu. Dulu gue pas kecil kayak gitu. Terus makin gede gue masih jahat juga, kayak gue tuh jahatnya tuh sampai kalau gue look back gue juga sedih sih kenapa gue kayak gitu. Gue tuh nggak mau makan satu piring sama dia yang bekas dia tuh gue nggak mau, kayak minum satu gelas sama dia juga gue nggak mau dulu, saking jahatnya gue tuh kayak gitu. Tapi dia kesel balik atau Dia kesel balik. Dia kesel balik atau tapi dia yang terus jadi masih polos gitu. Enggak sih ya. Tapi dia kesel balik tapi dia suppress gitu. Dia suppress his emotion. Dia nggak terlalu nunjukin. Dia diam aja. Dia tipenya lebih diam aja. Kalau gue itu mungkin lebih frontal ke dia gitu kan. Terus jadinya tuh pas kita makin gede gue udah lebih mendingan dikit lah. Maksudnya gue kayak ngeliat, ih gila gue childish banget ya gitu. Tapi out of logic manusia doang gitu loh. Kayak gue ngerasa gue perlu berubah. Dan kayaknya dede gue tuh nggak ngelakuin salah apa-apa yang sampai gue tuh harus jahat sama dia gitu loh. Tapi pas gue kenal Tuhan beneran, itu tuh gue jadi drastis banget. Gue bisa nggak tahu ya, gue tuh waktu itu bener-bener ngerasa gue itu I have received so much love from God. Dan gue tuh pingin kayak love one another. Iya, gitu. Gue pingin belajar untuk mengasihi orang lain, dan I know it has to start from my family gitu. Masa gue start dari orang lain dulu sih baru keluarga gue gitu. Gue mikirnya kayak gitu kan. Jadi waktu itu tuh gue orang yang pertama gue langsung kepikiran tuh adalah dede gue, karena gue tahu gue jahat banget sama dia gitu. Dan gue itu waktu itu mulai nyari dia, kayak ngobrol sama dia gitu. Terus over the time dia mulai mau curhat-curhat sama gue gitu. Dia belum kesini sih waktu itu. Jadi kita kadang kalau teleponan bisa lama, kayak ya curcol biasa aja gitu. Terus pas dianya kesini kita makin kenal satu sama lain lagi, lebih kenal karakter satu sama lain. Terus kayak gue tuh bener-bener setelah kenal Tuhan, gue itu walaupun awalnya sulit banget ya, gue bisa say sorry first ke dia gitu. Terus kayak bener-bener ngomong heart to heart, kayak ya apa yang gue rasain. Terus gue juga nah hal yang gue pelajari lewat relationship gue itu kan solve conflict quickly kan, jadi jangan larut-larut gitu. Dan gue terapin itu dalam hubungan gue sama dede gue juga gitu. Kadang dede gue tuh lebih mendem kan orangnya, kadang nggak dikeluarin gitu loh. Terus gue jadinya kayak ngajarin dia kayak kita kalau misalnya konflik mah kita langsung ngomong aja gitu, kayak langsung ungkapin gitu loh, biar kita tuh cepat selesai. Jadi besok tuh kita mulai hari yang baru gitu. Jadi over the time kita ya belajar gitu gimana cara communicate properly. Dan I think gitu dia orangnya juga bukan yang tipe bisa terbuka sama banyak orang kan. Tapi gue bener-bener bersyukur sama Tuhan, kayak dianya kesini. Jadi within this past 2 years kita makin deket, kita deket banget lah, bukan makin deket, sekarang kita deket banget. Dan dia itu kalau ada apa-apa pasti cerita ke gue gitu. Iya gitu, terus kita saling ngelengkapin satu sama lain juga lah. Kayak Adi denger ini nangis deh mungkin. Iya. Kalian dua turun kan? Turun sih ya, beda. Jadi dia pasti kayak iya nggak apa-apa. Terus lu buka history Spotify-nya. Iya. Foto. Tapi gue masih jahil sih sama dia, cuma masih mild lah, jahil doang gitu. Tapi ya gitulah, gue sama dia tuh gue sering banget bahas-bahas sermon, bahas-bahas ini itu. Terus malah dia bilang dia udah kenal Tuhan. Dia bilang sih dia itu udah kenal Tuhan duluan sebelum gue. Jadi tuh pas dia SMP ya, dia tuh ikut retret sekolah gitu. Dan di situ dia bener-bener ngerasain gitu loh, kayak iya gue mau percaya sama Tuhan Yesus kayak gitu. Iya, jadi bener-bener bersyukur gue sama dede gue bener-bener bisa tumbuh sama-sama. Terus Tuhan yang restore our relationship bareng. Tuhan yang kayak bener-bener ngasih gue itu capacity to love gitu loh. Bener-bener gue itu kayaknya dulu nggak bisa imagine myself saying sorry first, karena pride-nya tinggi banget kan, apalagi ke dede gitu. Tuhan Yesus baik, ya gitu. Mantap. Jadi kalau yang paling berkesan ya, lu tidak menyangka ke Melbourne malah jadi kenal Tuhan. Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Gue nggak nyangka kalau gue tuh ke Melbourne bisa kenal Tuhan, bisa diubahkan. Maksudnya diubahkan gitu loh sama Tuhan. Gue bisa punya a restart relationship with my brother. Terus gue sekarang in a relationship with someone yang gue ngerasa gue bisa tumbuh sama dia juga gitu. Dan gue punya komunitas yang dimana gue bisa grow, gue bisa tumbuh, gue bisa bener-bener
kayak training ground gue gitu loh. Gue tuh awalnya tuh sebenarnya belajar untuk bisa komunikasi sama orang, terus bisa belajar untuk care sama orang tuh lewat komunitas, lewat battle. Karena gue dulu selfish banget, Ravelo, parah. Gue tuh kayak terlalu peduli sama kepentingan diri gue sendiri. Gue nggak kayak males gitu loh berurusan sama orang. Kayak gue nggak mau lah kayak ada drama di hidup gue. Jadi gue tuh kayak cut off anyone yang bisa deket sama gue gitu dulu. Gue tuh bener-bener I couldn't imagine myself growing in a community, dan gue committed in a community kayak gitu tuh gue nggak pernah imagine gue kayak gitu. Jadi ini miracle banget kalau gue bisa di komunitas gitu sih. Keren sih. Aduh, puji Tuhan. Tapi pernah marah sama Tuhan? Pernah lah pasti. Pasti 2 tahun lalu. Kok lu suka nebak tahun-tahunnya sih? Itu 2 tahun lalu bukannya? Ya 3 tahun lalu deh kayaknya. Kok? Maksudnya ini secret atau? Enggak secret kok, enggak secret. Jadi gue waktu itu tuh marah sama Tuhan tuh kayak gini, kayak jadi kan dari purpose driven life itu kan dibilang kayak kita kan social being, jadi kita tuh sebenarnya perlu ada di komunitas, dan di Alkitab tuh juga ada dibilang kita tuh seperti besi sama besi saling tajamin satu sama lain kan, di Amsal. Nah jadi tuh jadi gue itu pas bener-bener encounter Tuhan, gue udah bener-bener desire to be in a community gitu, dan over the time somehow Tuhan kasih gue desire. Gue merasa gue dikasih desire gitu loh untuk mau belajar caring ke orang lain gitu. Tapi gue itu awal-awal itu kan gue kan belajar gimana cara communicate properly. Gue belajar untuk care itu kayak gimana caranya. Itu tuh somehow soft skill yang gue tuh pelajarin di dalam komunitas gitu. Karena gue dulu tuh nggak ngerti gitu kan, gue terlalu introvert gitu lah sama dunia sendiri gitu. Dan gue tuh belajar di komunitas, dan gue waktu itu tuh mau make attempts gitu loh untuk care for others. Tapi kayak gue waktu itu nggak di-appreciated gitu. Terus pernah ngalamin rejection juga. Terus maksudnya rejection dalam artian padahal lu yang baik duluan gitu maksudnya? Iya, gue udah kayak invest my time, gue udah coba put effort buat orang ini, terus kayak gue bener-bener kayak beneran genuine gitu loh, pingin kayak ya karena gue merasa gue digerakin Tuhan untuk ngelakuin hal itu. Dan gue tuh jadinya akhirnya kecewa karena gue nggak anggapannya kok Tuhan, aku kan udah ngelakuin yang Tuhan mau aku lakuin, tapi kok resultnya kayak gini ya gitu. Ekspektasi gitu. Terus di FA juga ya pastilah ada yang, jadi ada beberapa kali tuh kayak gitu loh. Dan gue tuh belajar over the time kayak oke, gue tuh melayani Tuhan itu bukan untuk kayak dapetin approval manusia, bukan dapetin yang namanya itu kebahagiaan dari manusia gitu, tapi ya cuma bisa nabur doang, cuma bisa kayak melayani, resultnya tuh tapi terserah Tuhan gitu. Gue sekarang tuh belajar kayak emang kalau melayani Tuhan itu tuh harus siap sama segala konsekuensi yang ada. Kalau things won't always go according to what we expect kayak gitu sih. Ya gue belajar yang namanya pendewasaan diri sih di dalam komunitas. Tapi ya maksudnya gue sampai sekarang kan gue masih belajar gitu, karena pastilah nggak pernah berhenti belajar, pasti bakal belajar terus sampai seumur hidup kita, sampai nanti Tuhan datang tuh baru kita dikasih yang namanya kesempurnaan sama Tuhan Yesus, glorification. Do you have favorite Bible verse? Iya, ada sih, gue lupa nih ayatnya. Jadi di My Grace is Sufficient for You. Iya, First Corinthians kan? Apa tuh? Soalnya itu bagi Instagram gue. Oh iya, First Corinthians. My Grace is Sufficient. Sama kan sih? Sama ya? Oh iya, My Grace is Sufficient for you, for in your weaknesses, my power is made perfect gitu kan. Jadi gue tuh ngerasa tiap kali gue nggak berdaya atau enggak, gue ngerasa gue tuh kayak Tuhan kok gue nggak bisa ya, kalau gue kok ngerasa ini susah, kayak hidup nih nggak selalu gampang gitu. Itu tuh lanjut aja lu iya tuh males kayaknya. Lanjut iya kita nah gitu tuh di mana di 2 Corinthians 12 ayat bener kan sih? oh iya benar ayat 9.
Iya gitu. Jadi gue tuh kayak dalam hidup gue itu gue ngerasa kayak misalnya pas gue belajar untuk forgive someone, gue susah gitu loh karena terlalu tersakiti gitu. Dan dulu tuh gue ngerasa kenapa gue yang harus, kan dia udah jahat sama gue, kenapa gue harus maafin gitu. Iya kan, kayak kok gue yang harus nanggung bebannya sih dengan memaafkan dia duluan gitu. Nah dulu tuh itu pun ayat ini yang ngingetin gue gitu loh, kayak bener-bener apapun situasinya, gue lagi susah forgive orang, gue lagi ngadepin kesulitan dalam hidup, kayak ya apa, kayak gue nggak dapet apa yang gue mau gitu personally, gue nggak dapet apa yang gue desire, gue selalu inget gitu, kayak bener-bener kasih karunia tuh bakal selalu cukup buat gue gitu. Dan gue selalu diingatkan itu tuh selalu cukup buat gue, dan gue harus selalu bersyukur apapun situasinya kayak gitu. Karena yang paling penting, dan in the end of the day, kalau nanti kita dipanggil Tuhan juga, yang last forever tuh nanti cuma Tuhan doang kan, the one that is eternal, yang nggak bakalan pernah fade away itu cuma Tuhan dan kasih Tuhan doang kan gitu. Jadi gue tuh selalu diingetin sih, kayak emang beneran kasih karunia Tuhan tuh cukup untuk buat gue menghadapi hari-hari gue gitu loh. Luar biasa, thank you Cici Alvina. Sama-sama. Sudah mau mengisi hari ini di Sama-sama. Pengalaman LDR. Makasih juga Semangat. Rafaelo untuk Semangat. kesempatan sharingnya. Semangat Cici. Iya. Nanti aku diundang nggak kalau merit? Oh iyalah diundang. Bener ini Ketawanya datang ya? gitu, ketawanya gitu. Ketawanya kenapa? kayak sebenarnya nggak mau undang. Oh gitu. Enggak lah, ini tulus tahu sebenarnya. Wih, ya pokoknya semangat buat Cici Alvina. Iya. Ya. Mau say apa terakhir? Untuk semua teman-teman, my brothers and sister in Christ, kayak kalau misalnya di dalam kekristenan aku yakin sih nggak bakalan gampang, dan aku sendiri sampai sekarang masih ngerasa ya it's not easy gitu to be a Christian. Tapi aku tahu gitu loh, kayak in the end kita bakalan kita tahu destination akhir kita tuh kemana, nanti kita sama Tuhan, dan di situ kita bisa bener-bener dapet yang namanya full completion, full satisfaction, and full perfection in Him gitu. Dan kita bisa ketemu Tuhan face to face, bisa spend the rest of our eternity sama Tuhan. Dan I think itu that's the only, maksudnya kalau objectively speaking, berdasarkan apa yang Bible bilang, kan yang lain bakalan fade away gitu loh, kayak our success, our achievements, terus our own family, friendships, relationships in this world gitu bakalan come to an end one day gitu. Tapi cuma one thing yang gak bakalan pernah punah anggapannya, dan bakalan stay the same, bakalan stay like that as a loving God, itu cuma Tuhan doang gitu. Jadi ya I just pray kita sama-sama keep persevering and endure in this journey sama Tuhan. Kita belajar sama-sama depend sama Tuhan, dan aku sendiri juga masih belajar dari teman-teman sekalian, brother and sister in Christ di gereja. Dan ya aku juga banyak ke-inspire lah dari banyak cerita testimoni orang lain, dari buku-buku yang ada, dari sermons yang ada gitu. Jadi we never stop learning. Thank you yang udah mau dengerin. Lama lo, gila. Kalau ngomongin pacaran emang lama sih. Iya ya. Ya itulah pokoknya lah. Semoga podcast hari ini bermanfaat. Jangan lupa di share buat teman-teman yang punya teman satu lagi atau punya teman lagi. Dia sepertinya lagi butuh advice cinta. Gitu lah pokoknya lah. Aduh banyak tuh cici-cici koko lebih senior di Biasi yang keren-keren. Ya kita bisa tanya mereka tentang kehidupan, relationship dan pernikahan juga. Boleh. Thank you CCL. Iya, sama-sama Rafaelo. Semuanya kami pamit undur diri dan bye bye. Bye bye. Have a good day.